Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi Mayasari SIP MAP, dosen program studi Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Saya mengampu mata kuliah Administrasi Perkantoran, Pengembangan Organisasi, Budaya Organisasi, Manajemen Kompensasi, dan Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah ampuhan saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, sebagai salah satu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam delivery, di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa saat proses pembelajaran. Sedangkan interaksi yaitu di mana terjadinya interaksi antara saya dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan sesama mahasiswa. Sedangkan asesmen adalah penilaian yang dilakukan oleh saya kepada mahasiswa terhadap hasil pembelajaran. Sebelum masuk pada metode yang akan saya jabarkan, izinkan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Di Universitas Terbuka, Sistem Informasi Manajemen diberi kode AKPU 4442 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini mempelajari sistem informasi manajemen sebagai unsur penting dalam mengumpulkan berbagai data baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, yang kemudian mengolahnya dan menyediakan informasi manajemen tersebut kepada para manajer untuk dalam pengambilan keputusan. Luaran pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yang kemudian diturunkan menjadi course learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu setelah mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam setiap bisnis proses organisasi demi tercapainya organisasi yang efektif dan efisien, serta menjadi bekal bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan relevan ketika terjun dalam dunia kerja. Nah, untuk mencapai CPMK tersebut, mahasiswa akan mempelajari 1. Konsep dan kerangka dasar sistem informasi manajemen. 2. Tinjauan terhadap struktur dan klasifikasi. 3. Konsep sistem dan informasi. 4. Tinjauan terhadap dasar-dasar teknologi sistem informasi. 5. Teknologi komunikasi data. 6. Teknologi penyimpanan dan manajemen sumber daya data. 7. Sistem pemrosesan transaksi. 8. Dukungan sistem informasi manajemen untuk pembuatan keputusan, perencanaan dan pengendalian organisasi. 9. Terakhir, pengembangan sistem informasi manajemen. Pada bagian delivery atau penyampaian materi, sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Pendekatan asinkronus merupakan pendekatan di mana dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi dengan cara yang lebih fleksibel dalam hal tempat dan waktu. Pembelajaran asinkronus dilakukan melalui Learning Management System atau LMS di dalam laman e-learning.ut.ac.id. Selain asinkronus, saya juga menggunakan pendekatan sinkronus melalui fitur-fitur pertemuan tatap maya seperti Microsoft Teams yang sudah difasilitasi oleh UT berdasarkan kesepakatan waktu yang disepakati dengan mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi jarak jauh, Universitas Terbuka menerapkan student-centered learning, di mana mahasiswa ditempatkan sebagai peserta didik yang aktif dan mandiri. Delivery material mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini didasarkan pada buku referensi utama
yaitu buku materi pokok Sistem Informasi Manajemen terbitan dari Universitas Terbuka yang ditulis oleh Dr. Randa Eva Andayani MSI, di mana di dalamnya terdapat 9 modul yang berisi atau terdapat kajian teori, case study, dan tes-tes formatif. Nah, BA ini atau bahan ajar ini dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa, bisa melalui ruang baca virtual pada pustaka digital maupun bahan ajar digital dalam aplikasi yang bisa diperoleh melalui Play Store. Selain BMP, saya juga menggunakan referensi terkait yang berkaitan dengan perkembangan sistem informasi manajemen, misalnya bisa melalui jurnal nasional maupun Open Educational Resource atau sumber pembelajaran terbuka baik cetak maupun non-cetak atau audiovisual yang disajikan di dalam LMS. Kemudian proses interaksi yang terjadi antara saya dengan mahasiswa berlangsung setiap sesi, di mana dalam satu sesi asinkronus berlangsung selama 2 minggu. Interaksi pembelajaran dilakukan melalui forum diskusi pada setiap sesi selama 8 sesi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa pada forum diskusi tersebut agar bisa memantik atau menarik rasa keingintahuan dari mahasiswa lebih mendalam mengenai learning material yang digulirkan dalam setiap sesi, supaya setiap mahasiswa dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan yang saya berikan. Pada forum diskusi ini yang menarik adalah mahasiswa tidak hanya memberikan tanggapan dari pertanyaan yang saya berikan, tetapi juga bisa memberikan tanggapan atas pernyataan yang diberikan oleh mahasiswa lain, sehingga akhirnya terjadilah pola interaksi yang terbangun adalah antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan para mahasiswa, dan mahasiswa dengan sesama mahasiswa. Di akhir sesi, saya akan memberikan kesimpulan atas diskusi yang saya berikan setiap sesinya dalam melalui posting statement. Nah, selain secara asinkronus, saya juga menerapkan interaksi secara sinkronus dengan menggunakan aplikasi atau fitur yang sudah disiapkan oleh UP, yaitu melalui Microsoft Teams, di mana teknologi ini bersifat telekonferensi dan berpusat pada mahasiswa. Nah, pembelajaran ini dilakukan secara tatap maya dalam jaringan, dan kita dapat melihat siapa saja sih mahasiswa yang aktif dalam memberikan tanggapan pada kita atau memberikan pertanyaan kepada dosennya. Mana mahasiswa yang aktif secara kelompok ataupun secara individu, dan mana yang pasif. Sistem asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah ini menggunakan satu portofolio penugasan berbentuk tugas tutorial maupun tugas mata kuliah, di mana pemberian tugasnya dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu di sesi ketiga, 5, dan 7. Sedangkan kedua, asesmen dilakukan melalui ujian akhir semester, baik berbentuk uraian maupun multiple choice. Selain penilaian tugas mata kuliah dan ujian akhir semester, sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran, maka diskusi dan juga kehadiran akan dinilai dan berkontribusi pada nilai akhir semester. Berikut adalah komponen nilai akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Demikianlah pemaparan mengenai pengajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini berdasarkan DIA Methods. Berikutnya izinkan saya menampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen secara sinkronus melalui pertemuan tatap maya. Selamat menikmati. Terlihat ya teman-teman? Terlihat Ibu. Terlihat. Iya, oke. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tinjauan terhadap struktur dan klasifikasi sistem informasi manajemen.
Nah, di pertemuan ini teman-teman yang sudah kemarin di pertemuan kemarin saya berikan tugas partisipasi dan untuk diskusi ya di laman LMS sudah dikerjakan dan mahasiswa bisa melihat nilai-nilai dari tugas partisipasi dan diskusi teman-teman masing-masing. Oke. Jadi dari materi struktur kita untuk yang pertemuan kedua ini menjelaskan bagaimana sih struktur dari sistem informasi manajemen, bahwa sebagai sebuah sistem itu struktur sistem informasi manajemen itu bisa dilihat dari berbagai pendekatan ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah sistem informasi manajemen bisa dilihat sebagai komponen fisiknya, bisa dilihat dari komponen fisiknya. Misalkan contohnya kalau komponen fisik, kalau komputer itu kayak apa ya kira-kira ya? Keyboard, Bu. Keyboard, oke. Keyboard itu masuk dalam apa? Hardware, Bu. Hardware, ya betul. Terima kasih Pak Mas Bayu. Nah, kalau yang lain selain hardware ada Software. Lawan katanya software ya. Berarti ya dilihat dari hardware dan software. Kemudian dilihat juga dari fungsi-fungsi pengolahan informasi. Jadi pengolahan informasi itu fungsinya sebagai apa? Sebagai penunjang untuk informasi mengenai organisasi atau informasi mengenai bagian dari sebuah struktur organisasi. Kemudian bisa dilihat dari dukungan terhadap pembuatan keputusan, bahwa struktur sistem informasi ini dibuat untuk pengolahan data untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan. Kemudian dilihat dari tingkatan kegiatan manajemen serta fungsi-fungsi dari organisasi. Nah, dari struktur sistem informasi ini dapat dijelaskan dari berbagai pendekatan tadi. Kita ke perangkat komponen fisik dulu ya, berdasarkan komponen fisik. Tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Bayu dan Mas Bayu dan Mbak Siti ya. Yaitu ada hardware dan software. Nah, itu ya. Jadi hardware tuh tadi contohnya seperti keyboard, kemudian yang terlihat, artinya secara physically dia bisa disentuh, dilihat, dipegang gitu ya. Dan itu untuk membantu pengolahan data. Nah, kalau software itu berarti lebih ke perangkat lunaknya, lebih ke sistem atau aplikasinya. Paham ya teman-teman ya? Saya rasa teman-teman paham. Nah, ini dari fungsi pengolahan. Nah, tadi saya bilang tadi ya, SIM itu dilihat dari fungsi-fungsi pengolahannya ada 5. Yaitu bagaimana mengolah transaksi, kemudian bagaimana memelihara file induk menjadi sebuah master filenya menjadi bagian dari untuk file-file kalau file induk dia ada anak filenya, pembagian dari strukturnya. Kemudian dilihat dari fungsi menghasilkan laporan. Kemudian selanjutnya dilihat dari mengolah permintaan, artinya data informasi yang dibutuhkan itu diolah sesuai dengan permintaan dari sebuah organisasi. Kemudian fungsinya mengolah aplikasi pendukung yang interaktif ya. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut
struktur SIM itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jadi sesuai dengan seperti mengolah transaksi. Ada sebuah transaksi misalkan di bagian contohnya seperti registrasi, ya. Kalau kita di ini registrasi, artinya ada informasi mengenai transaksi, apakah transaksi pembagian mata kuliah, kemudian keuangannya, kemudian dari fungsi memelihara file induk, kita ada database ya, namanya server gitu ya. Bagaimana file induk itu kemudian dipecah menjadi beberapa unit sesuai dengan kebutuhannya. Dari file induk itu seperti file data pribadi mahasiswa dipecah menjadi file-file ke registrasi mata kuliah, kemudian ke bagian keuangan dia akan dilihat sejauh mana berapa mata kuliah yang diambil setiap semester. Kemudian dari file data pribadi tersebut bisa dilihat sudah berapa semester gitu ya. Itu ya fungsi memelihara file induk. Kemudian menghasilkan laporan tadi, di mana laporan-laporan yang dibutuhkan. Struktur SIM ini dibutuhkan untuk menghasilkan laporan, misalkan laporan ketika berapa banyak mahasiswa dalam semester ini yang meregistrasi mata kuliah, kemudian yang berhubungan nanti laporan untuk pelaksanaan dari registrasi ke ujiannya gitu ya. Kemudian mengolah permintaan sesuai dengan inquiry, artinya struktur SIM dibuat, sistem informasi manajemen itu dibuat untuk mengolah permintaan sesuai dengan bagian-bagian atau per unitnya, gitu ya, saudara. Kemudian ini berdasarkan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengolahan dari sistem. Nah, ini agak lebih rumit ya, di mana ada 5 proses, 5 alur yang harus teman-teman perhatikan ya, yang mahasiswa perhatikan, saudara semua. Jadi yang pertama adalah proses transaksi ya, tadi di situ dapat dilihat ada sebuah transaksi, kemudian file induknya ya. Dari file induk itu akan berpengaruh pada proses fungsi yang kedua, yaitu mengelola master file. Nah, dari proses transaksi itu akan menjadi transaksi dokumen atau dokumen transaksi. Kalau kita yaitu LIP, pembayar tagihan ya, LIP tagihan registrasi. Nah, itu adalah fungsi pengolahan proses transaksi. Kemudian dari master file, dari transaksi data ya, dari transaksi dokumen itu ada maka akan menjadi data transaksi ya, data transaksi atau transaction data. Kemudian dari master file perubahan file master menjadi update master file ya, dari file yang data pribadinya ya, ada perubahan-perubahan, misalkan perubahan dari data pribadi mahasiswa masing-masing, kemudian digabungkan dengan file transaksi atau file data transaksi, kemudian menjadi updatean master file. Nah, begitu. Kemudian ketiga ada produce report atau tadi laporan ya, laporan dari transaksi. Ada proses transaksi hampir sama dengan proses transaksi ya, dan produce laporan. Artinya kalau di proses transaksi itu hanya alur transaksinya akan terbit namanya dokumen. Nah, sedangkan produce report adalah bentuk dokumennya, dokumen dari transaksi tersebut. Nah, untuk yang proses inquiry seperti ini. Jadi ada inquiry data ya, ada data yang akan di-inquiry seperti misalkan aplikasi, dalam bentuk aplikasi selain data pribadi, ketika kita dari registrasi kita mau membuat tutorial perkuliahan gitu ya. Nah, itu apa yang mesti ditambahkan, data apa saja yang mesti ditambahkan.
dari situ. Oke, kemudian yang kelima adalah proses interaktif sifat aplikasi, yaitu untuk pembuatan keputusan atau analisis dari keputusan, di mana sistem informasi ini harus menyediakan data, mengolah data untuk membantu proses dari pembuatan keputusan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya yang bertanya. Semua pada bekerja kan ya? Nah, ketika teman-teman ada bagaimana menurut saudara mengenai sistem pemrosesan transaksi dalam kaitannya dengan pekerjaan saudara. Oke, silahkan Mbak Siti, boleh. Kalau di luar yang dijelasin tadi boleh nggak, Bu? Ya, silakan. Mau tanya tentang hubungan sistem informasi manajemen dengan fungsi manajemen, Bu. Oke. Baik. Teman-teman yang lain, ada yang tahu fungsi manajemen itu apa? Bayu, ada? Iya, Bu. Kan fungsi manajemen apa aja? Perancangan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, sama pengawasan, Bu, controlling. Oke, terima kasih. Sangat bagus. Fungsi manajerial itu menurut Goyal ada 5. Ada tadi apa? Planning ya Mas Bayu ya, planning, perencanaan, kemudian pengorganisasian, organisasi, kemudian pengawasan, itu terakhir controlling, kemudian pengarahan. Nah, sistem informasi manajemen ini hubungannya artinya sebelum kita dengan fungsi manajemen, dia membantu dalam setiap fungsi-fungsi manajerial ya sistem informasi ini, karena dalam sistem informasi sebagai sebuah sistem SIM itu merupakan fungsi untuk membantu fungsi-fungsi manajerial itu berjalan gitu ya, dimana sistem informasi manajemen sebagai sebuah struktur itu mengolah data, dari mengolah data informasi menjadi data informasi yang berguna bagi fungsi-fungsi manajerial untuk membantu fungsi-fungsi manajerial dalam pembuatan keputusan. Contohnya fungsi manajemen itu kan ada planning, perencanaan. Dan sistem informasi juga ketika kita membuat perencanaan, baik itu perencanaan organisasi ataupun perencanaan dalam setiap bidang ya. Nah, ada perencanaan dalam setiap program, ada perencanaan organisasi dalam setiap bidang. Nah, itu sistem informasi dibutuhkan, di mana dalam perencanaan itu kita membutuhkan data. Ada data mentah. Data mentah itu harus diolah terlebih dahulu supaya perencanaan yang kita buat itu bisa mendukung pada saat kita pelaksanaannya. Ya, jadi sebelum pelaksanaan itu pasti dibutuhkan sebuah perencanaan, dan perencanaan itu pasti akan tetap membutuhkan data. Nah, itu dalam fungsi perencanaan. Dalam fungsi pengorganisasian juga begitu, harus ada data mentah, data yang harus diolah. Nah, itu hubungan sistem informasi manajemen. Begitu juga dalam fungsi penempatan pegawai, staffing gitu ya, fungsi manajerial salah satunya. Yang ketiga adalah penempatan pegawai. Nah, penempatan pegawai itu kita harus membutuhkan data pegawai yang dibutuhkan itu kompetensinya apa, terus lulusan pendidikannya, strata pendidikannya, umurnya, kemudian dia punya keterampilan apa. Nah, itu data-data yang termasuk dalam sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen tidak hanya sifatnya data statistik, angka dalam bentuk angka, tapi juga ada data mengenai dokumen. Makanya tadi ada fungsi-fungsi, ada dia data transaksi, ada dokumen laporan ya.
ada laporan, kemudian ada untuk decision support, pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi itu sangat berhubungan, sangat penting sekali, merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi manajerial untuk yang berguna demi tercapainya tujuan organisasi, gitu ya Mbak Siti. Ada lagi? Kalau tidak ada teman-teman, saya akan di pertemuan ketiga kita ada tugas dan sudah saya upload di laman LMS Learning Management System tdac.id. Silahkan saudara semua untuk segera melihat dan mengakses laman LMS-nya untuk melihat tugas di pertemuan kita berikutnya. Saya harapkan pada pertemuan ketiga nanti, pertemuan berikutnya teman-teman mahasiswa semua sudah mengunggah kembali jawaban dan kita feedback ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas atensi teman-teman. Saya harapkan teman-teman tidak hanya mendengarkan, tapi juga lebih aktif dalam berdiskusi, baik itu gunakanlah laman LMS dengan baik. Untuk pertemuan kita hari ini, untuk perkuliahan kita pada siang ini, saya cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi nanti di jadwal berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.